surah Al-Lahab. Karena ada kata-kata Al-Lahab artinya apa? Gejolak, gejolak api. Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan celakalah dia. Itu Abu Lahab itu adalah paman beliau sendiri. Lahab. Lahab itu artinya apa tadi? Gejolak. Jadi api itu, kalau api itu mulat-mulat, apa namanya? Membara. Itu coba kita lihat ya, ini kenalan sama Abu Lahab ini ya. Ismuhu Abdul Uzza ya, Ibnu Abdil Muthalib. Namanya Abdul Uzza Ibnu Abdil Muthalib namanya. Berarti ayahnya, kakeknya Nabi itu ya penyembah berhala. Nah ini putranya dinamakan Abdul Uzza, gitu ya. Jadi Abdul Muthalib punya anak namanya Abdul Uzza. Hambanya Uzza. Uzza itu berhala yang disembah orang musyrik. Kunyahnya Abu Utaibah. Kunyahnya namanya, kunyah itu nama disandarkan kepada anaknya. Namanya Abdul Uzza bin Abdul Muthalib, kunyahnya Abu Utaibah. Innama sumya Aba Lahab, dia itu dinamakan Abu Lahab. Kenapa? Li isyraqi wajhi, karena bersinarnya wajahnya. Jadi ada orang tampan sampai wajahnya itu, jadi orangnya tampan, kulitnya putih gitu sampai memancarkan semacam itu, maka disebut Abu Lahab. Gitu. Wa kana kasirul adhiyah, dia itu sangat menyakiti kepada Rasulullah. Gitu. Maka jadi gelar ya menjadi Abu Lahab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan celakalah dia. Dia celaka gara-gara apa? Menguasai, memusuhi kebenaran. Kenapa? Karena tidak menggunakan akal. Kenapa? Karena mereka terlanjur fanatik kepada ajaran nenek moyang mereka. Jadi lagi-lagi ya, lagi-lagi jadi orang itu mengambil sikap kekafiran gara-gara tidak menggunakan akalnya secara maksimal. Makanya kita itu tidak boleh ya, tidak boleh fanatik. Kalaupun kita yakin kepada suatu pendapat atau kebenaran, bukan karena fanatik, tapi karena apa? Saya ikut ini karena belum ada yang menggugurkan hujahnya, gitu ya. Saya ikut ini, dalilnya ini, salahnya mana? Salahnya mana? Karena semua tidak ada yang menggugurkan, ya tetap saya bukan fanatik, ya, gitu. Terus dia bilang, siapa? Abu Lahab itu pernah mengatakan, andaikan Muhammad itu benar, kata dia, nanti harta saya dan anak saya akan saya jadikan tebusan untuk menyelamatkan saya dari siksa Allah. Maka diyakinkan harta dia dan apa yang dia usahakan anak-anaknya itu tidak bisa mencukupi dia dari siksa Allah. Dia akan terbakar pada api yang menyala-nyala, dan juga istrinya yang membawa kayu bakar. Jadi Abu Lahab itu gimana? Dibantu oleh istrinya. Maka istri yang membantu di dunia nanti akan menjadi penyiksanya di akhirat. Paham ya? Jadi gitu. Makanya orang yang bekerja sama dengan kita dalam keburukan, maka orang itu akan menjadi musuh kita. Musuh kita menjadi alat penyiksa kita di akhirat. Hammalatal hatab, karena dia suka membawa kayu bakar. Ada juga mengatakan hammalatal hatab itu orang yang suka menebarkan kebencian, ya, mengadu domba, membakar-bakar api permusuhan sambil membawa kayu bakar. Di lehernya ada ada tali dari sabut itu. Kenapa kok di leher ini? Ada cerita. Kanat laha kilada. Apa? Istrinya Abu Lahab itu punya kilada, punya kalung fakhirah, kebanggaan yang mahal, gitu ya. Lalu saking bencinya sama Rasulullah, dia bilang la unfiqannaha fi adawati Muhammad, gitu ya. Kalung kebanggaanku ini akan aku tasarufkan, aku belanjakan
demi memusuhi, untuk membiayai permusuhan kepada Nabi Muhammad, gitu ya. Fa'aqaballah, lalu Allah siksa dengannya dengan tali di lehernya, nanti dia dari api neraka, gitu ya. Gitu, saking bencinya kepada Rasulullah sampai kalung kebanggaannya dikorbankan. Nah, kalau orang benci cinta kepada Islam, ya benci kepada kekafiran, maukah dia mengorbankan kalungnya? Ya, ini untuk melawan kebenaran saja ada orang berani mengorbankan kalung kebanggaannya. Gitu. Siapa? Istrinya Abu Lahab, gitu ya. Lah, ini termasuk mukjizat, ya. Mukjizat yang Allah turunkan kepada Rasulullah. Padahal sewaktu itu paman Nabi rata-rata kufur, ya, termasuk Hamzah, tidak percaya pada beliau. Termasuk paman yang lain siapa? Hamzah, termasuk Abbas, ya, paman beliau. Tapi kenapa pada Hamzah, pada Abbas tidak ada ayat yang menyatakan bahwa dia itu pasti masuk neraka, dilaknat oleh Allah? Tetapi ada pada Abu Lahab, karena memang terbukti Abu Lahab itu sampai mati pun dia tidak pernah beriman. Coba bayangkan turun ayat begini, tiba-tiba terus dia masuk Islam, kan gitu kan, jadi gimana? Jadi ayatnya salah. Ini termasuk diantara mukjizat Al-Quran. Paman-paman Nabi yang kafir belum masuk Islam, tidak ada laknat seperti dalam Al-Quran, tapi akhirnya mereka masuk Islam. Kalau ini ditentukan seperti ini, akhirnya betul-betul sampai mati dia itu tidak akan dapat hidayah, matinya mati kafir. Termasuk diantara mukjizat Al-Quran. Tapi namanya keponakan, ya tetap aja, ya, namanya keponakan tetap mencintai pamannya, gitu ya, gitu. Makanya diantara sahabat itu ada kalau sholat, gitu ya, pas ada Nabi tidak membaca surah Al-Lahab, karena ini pamannya Nabi, bawa surah yang lain, paham ya? Jadi menghargai, gitu. Jadi gitu. Ada pertanyaan yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sama-sama, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.